kawan-kawan pers sekalian, ini adalah sesi kedua ya. Iya Bang. Ya, jadi sesi pertama tadi kita jam 15 dan pada sesi pertama tadi juga dihadiri oleh saksi ahli kita, yaitu Bapak Dr. Ahmad Sofian SHMA. Beliau adalah dosen ketua jurusan di Fakultas Hukum Bisnis Universitas BINUS. Tapi beliau adalah ahli pidana. Oke. Jadi kawan-kawan pers sekalian, pada saat ini kita akan melakukan press release terkait dengan, jadi begini, pada tanggal 8 Mei 2023 kita sudah menyampaikan surat kita kepada Ibu KD, Ibu Krisdayanti, dan juga kepada Bapak Erwin Gutawan yang merupakan partnernya Ibu Krisdayanti Ya. di sini. Oke. Jadi surat itu sudah resmi kita sampaikan kepada Ibu KD melalui Sekretariat Jenderal. Di situ ada, Pak. Iya. Melalui Sekretariat Jenderal itu sudah kita sampaikan kepada Ibu KD dan juga kepada Bapak Erwin Gutawa. Dan kita sudah mendapat informasi secara media juga, khususnya dari cumi-cumi.com, yang menyatakan bahwa Ibu KD akan tetap melaksanakan konser tanggal 24 Mei 2023 karena yang pertama, kontrak sudah ditandatangani dan Ibu KD adalah pekerja seni. Karena itu dasarnya, makanya kontrak tetap diteruskan, dan menurut penekanan informasi tersebut, Ibu KD tetap melaksanakan konser tersebut pada tanggal 24 Mei. Atas statement dari PT Berkat Promotor dan juga Ibu KD, maka pada hari Rabu yang lalu, tanggal 17 Mei 2023, kita sudah melayangkan surat resmi kepada Dewan Kehormatan MKD Bang. MKD, Mahkamah Dewan Kehormatan DPR RI, yang tembusannya kepada Ketua DPR RI dan Ketua Fraksi PDIP DPR RI. Ya, di sini udah kita buat juga suratnya semua. Perihal pengaduan dugaan pelanggaran. Jadi tetap Ajas Praduga tidak bersalah terhadap dugaan pelanggaran kode etik DPR RI atas nama Ibu Krisdayanti, nomor anggota 212, daerah pemilihan Jakarta Jawa Timur 5, fraksi PDIP. Ya kan? Di dalam surat itu kita sampaikan bahwa kita memohon kepada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, untuk memeriksa Ibu KD karena ada dugaan pelanggaran kode etik DPR RI yang dilanggar oleh Ibu KD. Kode etiknya adalah ini. Inilah kode etiknya. Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik anggota dewan. Jelas di sini kita kutip, di situ ada. Kita kutip di dalam pasal 2 ayat 1. Secara jelas ditegas disebutkan, anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Di dalam pasal 3 ayat 1, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ayat 2. Anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berlaku. Itulah menurut kita yang dilanggar oleh Ibu KD ini. Jadi pada saat ini setelah surat kami layangkan secara resmi kepada
MKD, kami berharap MKD dapat menindaklanjutinya. Mungkin hari Senin ini dia bisa menindaklanjutinya, mengingat informasi yang kami dengar, Ibu KD ini kembali jadi balon dia. Jadi balon dia di Jawa Timur 5. Karena waktu yang kita tahu 2019 dia nomor 1 kan. Potensinya besar dia sebetulnya. Jadi balon dia. Jadi itulah tentang Ibu KD. Perlu kami jelaskan kenapa kami terlalu berkeinginan untuk menunda dan membatalkan konsernya Ibu KD ini. Sebetulnya kalau Ibu KD tidak berpartner dengan promotor yang tersangka DPO, nggak ada masalah. Kan karena Ibu KD bermitra melakukan hubungan hukum kontrak dengan PT Berkat promotor yang dimana orangnya Erik pemilik saham 60% selaku direktur dan pemilik saham, Helda selaku pemilik saham 20%, 80% dari 100% mereka lah. Jadi bisa dikategorikan PT Berkat Production Entertainment ini kan sudah tidak baik. Ngapain Krisdayanti harus kerjasama dengan dia? Jadi dasarnya kedua orang ini DPO, dia yang dikenakan pasal 279 KUH pidana di Polresta Denpasar, yaitu kawin tanpa halangan, kawin tanpa izin, kawin halangan namanya. Jadi yang kemudian kami mengajukan laporan polisinya pada tanggal 24 Maret 2021 oleh Polresta Denpasar, itu sudah ditindaklanjuti. Kemudian Polresta Denpasar mengeluarkan SP2HP tanggal 14 Januari 2022, di mana dalam SP2HP itu disebutkan bahwa kedua terlapor Erik dan Helda sudah menjadi tersangka. Kemudian dia dipanggil secara layak dan patut juga, dia nggak pernah datang. Helda cuma sekali datang, Erik belum pernah datang. Padahal itu sudah dipanggil secara layak dan patut, dan juga nggak mau datanglah dia. Maka oleh Polresta Denpasar dikenakanlah dia daftar pencarian orang masuk dalam DPO pada tanggal 10 Maret 2022. Untuk Helda DPO nomor 3 dan untuk Erik DPO nomor 4. Karena apa? Mereka tidak kooperatif. Kemudian karena waktu itu Polresta Denpasar sudah ke sini, cuman orangnya nggak ada. Karena dikhawatirkan dia lari, maka Polresta Denpasar sudah melakukan pencegalan kepada dia, kepada kedua orang ini. Oh, jadi tidak diizinkan untuk luar negeri ya, Pak? Iya, tapi dia udah pergi dulu rupanya. Oh, sebelum Iya. surat pencekalan itu keluar. Iya. Jadi sebenarnya Erik dan Helda ini adalah tersangka yang berstatus DPO, adalah orang-orang yang tidak taat hukum, arogan, dan telah melakukan pembangkangan serta merendahkan harkat dan martabat kepolisian RI. Kalau tersangka banyak orang tersangka, tapi dia taat dong. Dipanggil datang dia kan. Kalau bersih kenapa dia risih kan? Kenapa dia harus DPO? Karena DPO ini aja yang menjeratkan dia. Ya harus dia datang lah aturannya. Jadi pada saat ini juga kami meminta kepada Ibu KD untuk menunda atau membatalkan konser. Kalau konser tanggal 24 Mei tetap dilaksanakan, ini akan menjadi presiden buruk bagi proses hukum di Indonesia. Kalau presiden buruk, maka ini bisa jadi dicontoh orang dan ditiru siapa saja, dengan dalil anggota DPR saja yang terikat dengan kode etik tadi ini, anggota dewan yang terikat bisa melakukan perbuatan itu, bisa melakukan pelanggaran, apalagi masyarakat yang buta hukum. Kan orang kita kan begitu, beralibi kan, dia aja kenapa dia bisa, aku nggak bisa katanya kan. Nah, itulah dasarnya. Jadi pada kesempatan ini abang, kakak sekalian, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia
baik kepada rekan sejawat kami pengacara dari kedua orang ini, yaitu tersangka DPO atas nama Erik dan Helda, pun juga Ibu Krisdayanti atau siapa saja yang melihat dan mengetahuinya, untuk secara sadar, tunduk sukarela menghimbau, menyuarakan, serta menghadirkan tersangka DPO kepada Satreskrim Polresta Denpasar untuk dilakukan proses penyidikan. Apapun itu dilakukanlah supaya yang terbaik dan benar. Ya, kami karena begini, Bang. Karena sepanjang pengetahuan saya nggak tahu rumah Ibu KD yang resmi yang sering dijalannya di sini di mana. Kalau kami tahu, seperti saya cuma rumah saya tahu, bisa saya datangi. Kalau dia pas nggak di sini. Makanya surat itu pun kita ajukan kepada Sekretariat Jenderal DPR, persuratannya. Dan waktu itu kutanya orangnya, dia bilang langsung dikasih kepada anggota yang bersangkutan. Sebetulnya di situ kan sudah ada. Dan di dalam sini kan ada nama kita, ada telepon kita. Kalau memang beliau kan bisa tanya, ini gimana sih prosesnya? Dan kalau Ibu KD memang kita belum ada kontak. Tapi untuk Pak Erwin Gutawa kan temennya di sini, partnernya. Erwin Gutawa pada Senin 8 Mei 2023 kami sudah menyuratinya langsung dan bertemu dengan orangnya Pak Erwin, namanya Pak Ai Aulia. Nah, saya sudah sampaikan dengan beliau dan Pak Aulia bilang bahwa sebenarnya terhadap proyek ini mereka tidak ikut untuk kontrak. Yang kontrak adalah Ibu KD dengan promotor. Dia hanya dibawa oleh Ibu KD. Tapi apapun itu, dia akan menyampaikan kepada Ibu KD. Itulah janji dia. Kemudian nanti akan dia infokan kepada kita. Itu tanggal 8 Mei. Sekarang sudah tanggal 20. Berarti 12 hari. Belum ada juga kabar ya, walau-walau aja. Semoga sehat-sehat aja kita semua, kan gitu. Bang, dari surat yang dikirimkan ke MKD juga meminta untuk audiensi langsung kan sama Ibu KD untuk membahas masalah ini secara ada pertemuan gitu lagi. ya, pertemuan sama KD. Nanti kami akan menjumpai mahkamah untuk menanyakan teknisnya, karena kan kami nggak tahu internal di dalam mereka kan. Kita kan orang luar, biarlah MKD yang secara teknis yang mengerjakannya itu. Berarti bisa dibilang maksudnya pihak abang sendiri ingin maksudnya proses ini ditunda supaya masalah hukumnya dijalanin dulu gitu ya, sama promotor ya. Iya, satu. Yang kedua, kita meminta kepada Ibu KD yang anggota dewan, tolonglah bersikap bijaksana. Kalau udah dia tahunya promotor itu cacat hukum, janganlah dia melakukan kerjasama dengan orang yang cacat hukum. Kan gitu. Kalau konsernya silakan dilakukan, tapi Ibu KD jangan di situ kan. Suka tidak suka kan dia nggak bisa dibilang, oh aku cuma pekerja seni, di sana aku tidak bisa jadi anggota dewan. Dia kan nggak bisa dibilang dia nggak bisa terkena ini kan. Siapa suruh dia anggota dewan? Kan begitu.